Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami mau bersyukur atas limpahan berkat yang boleh kami terima sampai saat ini. Terlebih kami diperkenankan kembali untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami di dalam memahami firman-Mu ini, dan kami dimampukan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami yang melawan kehendak-Mu. Jadikanlah kami baru dan layak menerima pertumbuhan iman daripada-Mu. Hanya kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 58. Saya akan membacakannya untuk kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah, "Sanggupkah mengikut Yesus?" Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Yohanes pasal 12 ayat 26a, Yesus berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada." Dari ayat ini jelaslah bahwa setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus mengikuti kemana saja Kristus pergi. Demikian pula yang dikatakan seseorang yang menemui Yesus di tengah jalan. Orang itu berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi bukannya Yesus menjawab dengan, "Ya, ikutlah aku." Melainkan Yesus menjawab dengan sebuah analogi, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat berbeda dengan murid-murid pertama Yesus yang sengaja dipilihnya dan diajaknya dengan mengatakan, "Ikutlah aku." Seharusnya lah Yesus senang bila ada orang dengan kesadaran sendiri datang kepadanya untuk mengikut dia. Tetapi dalam hal ini, justru Yesus ingin terlebih dahulu menggambarkan kepada orang tersebut bahwa untuk mengikut dia tidaklah mudah. Yesus tidak memiliki tempat tinggal tetap ketika ia sudah memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Dan Yesus mendapatkan penolakan di mana-mana. Banyak yang membencinya. Yesus difitnah dan bahkan mau dibunuh. Yesus memberi peringatan bahwa mengikut dia harus rela untuk hidup miskin, berhadapan dengan bahaya, dan akan menemukan banyak ketidaknyamanan. Dengan gambaran ketidaknyamanan yang harus diterima oleh orang itu, Yesus mau melihat sejauh mana hasrat orang tersebut masih sanggupkah mengikut Yesus. Yesus yang mengetahui isi hati setiap orang, tentu saja mengetahui motivasi orang tersebut yang dicatat di dalam Matius 8 bahwa orang itu adalah seorang ahli Taurat. Bisa saja motivasinya adalah untuk mendapatkan kenyamanan hidup, karena ia telah melihat Yesus dapat melakukan banyak mukjizat. Tanpa berpikir panjang, ia mengucapkan janjinya. Jadi bukan karena kesungguhan hatinya, bukan karena iman percayanya kepada Yesus. Orang seperti ini tidak akan bertahan dan tidak akan setia bila akhirnya berhadapan dengan ketidaknyamanan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada harga yang harus dibayar bila mau mengikut Yesus. Adalah salah jika mengikut Dia demi untuk mendapatkan kenyamanan, kemudahan hidup jasmani yang lebih baik. Bahkan orang yang dulu kehidupan jasmaninya sudah nyaman, bila mengikut Yesus,
Bisa saja kehidupan jasmaninya malah menjadi terganggu, tidak menjadi lebih baik, karena akan ada banyak hal dunia yang harus dilepaskan, yang selama ini memberikan kenyamanan hidup tetapi bertentangan dengan pengajaran Yesus. Perlu pengorbanan untuk memenuhi persyaratan mengikut Yesus, yaitu setia mengikut Yesus kemana saja dia berada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anggapan bahwa jika mengikut Yesus akan selalu hidup senang adalah salah. Justru sebaliknya, orang Kristen diibaratkan domba yang hidup di tengah-tengah serigala, hidup dalam bahaya dunia, pengucilan, penganiayaan, dibenci, diolok-olok adalah hal-hal yang sering dialami atau resiko kita sebagai orang Kristen. Dan ini adalah wajar, karena kita bukan lagi milik dunia. Kita telah dipilih dari dunia ini menjadi milik Tuhan. Dunia tidak menyenanginya. Dunia cenderung membenci kita dan mengganggu kehidupan kita di dunia. 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, jaminan hidup kekal ada bagi kita yang setia. Tetapi Tuhan tidak menjamin kenyamanan hidup dunia kita. Bahkan kita akan menderita aniaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita selanjutnya, masih sanggupkah mengikut Yesus? Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kami diingatkan kembali akan resiko mengikutimu. Dunia membenci kami. Tetapi dengan kesungguhan hati kami kepadamu, kami tetap mau mengikut-Mu. Bukan kehidupan dunia yang kami rindukan, melainkan hidup bersamamu di kekekalan. Perbaikilah motivasi kami yang salah selama ini di dalam mengikut-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu. Biarlah kami senantiasa bertumbuh di dalam iman yang kokoh, sehingga kami dapat tetap bersama-Mu. Saat ini, kami mau berdoa untuk seluruh umat Tuhan, agar tetap berdiri kokoh di jalan-Mu. Berkatilah kami semua, kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini kepadamu. Jadilah kehendak-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.